Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ajira Danuarta dengan NIM F1D02410101. Baik, kali ini saya akan menjelaskan style CSS dengan semantik yang saya gunakan dalam web sederhana saya. Baik, pertama-tama di sini saya menggunakan Slash A, di mana slash A berguna untuk menyambungkan di antara setiap page-page yang ada. Jadi di sini saya menggunakan 3 file atau bisa dibilang 3 page web, di mana yang pertama itu bisa dibilang sebagai landing page-nya. Jadi di landing page ini saya melakukan style CSS di internal pada kode index tersebut, di mana di sini cukup sederhana, di mana saya di sini menambahkan title yaitu Adriano da Vega. Terus di bawahnya seperti biasa saya menggunakan style, di mana style di sini berisi tentang style CSS yang mengatur di header, di mana di sini display flags, justify content, alex item centers, di mana di sini kenapa dia menggunakan flags agar lebih mudah diatur, jadinya mereka berada di satu kesatuan. Terus di sini justify content center ini agar dia di tengah secara horizontal, sedangkan di aligns items center di sini secara vertikal agar mereka di tengah secara sejajar saja. Baik, di sini saya juga ada mengatur style CSS untuk foto di sini, di mana di sini besarnya 30 pixel dan border radiusnya 10% untuk membuat lengkungan pada foto saya. Terus di sini saya juga mengatur buttons-nya, di mana ada bahasanya juga saya masukkan display flags agar lebih mudah diatur dengan gap 20 pixel di setiap buttons-nya. Terus justify content center seperti biasa agar dia berada tepat di tengah. Nah, di sini di btn ini di style yang di btn ini, di mana di sini mengatur warna dari button yang saya buat, dimana di sini ada padding 10 pixel, 20 pixel ini untuk mengatur ukuran yang sesuai dengan button yang saya buat. Dimana background color ini bisa dilihat di sini ada warna abu, di sini juga ada abunya. Terus di sini color white smoke untuk mengatur tulisan pada button yang saya buat. Dimana di sini juga saya mengatur border radiusnya untuk 5 pixel agar tidak terlalu kotak. Nah, terus selanjutnya di style selanjutnya ini button hover, di mana button hover ini berguna ketika kursor kita mengklik button tersebut, dia akan berubah warna menjadi sesuai apa yang telah kita tentukan, yaitu black di sini. Lalu seperti biasa container agar kita lebih mudah mengatur satu kesatuan dari seluruh tampilan di sini. Mana seperti biasa display flags agar kita lebih mudah mengaturnya, flags direction column agar dia sejajar di sini di Adriano da Vega dengan foto saya di sini. Terus selain item center ini juga mengatur agar dia di tengah-tengah di sini. Terus gap di sini mengatur jarak antara teks dan foto di sini. Terus di sini profil juga bisa dibilang mengatur foto yang ada di sini. Jadi mungkin style CSS saya segitu saja. Langsung kita lanjut ke body-nya, di mana body ini di sini cukup singkat karena di sini header menggunakan class header, di mana di sini menggunakan header di sini agar dia lebih mudah diatur dan tentunya berada di tengah-tengah di sini. Terus div class container juga ini mengatur keseluruhan dari div yang berada sampai sini. Kenapa begitu? Karena agar seluruhnya ini diatur oleh div class container di sini. Kenapa begitu? Agar dia lebih rapi. Jadinya div ini membungkus seluruh dari atribut dari konten-konten yang berada di website kali ini.
Jadi di sini cukup sederhana, di mana menggunakan H1 serta image source, di mana image source ini childhood. Childhood ini adalah nama dari foto yang saya masukkan ke dalam folder yang berisi dengan profil folder dari web saya. Di mana di sini kelas sambungan foto ini juga untuk memakai kelas CSS yang telah saya buat di atas. Lalu di sini ditutup sampai sini. Kenapa begitu? Agar dia diatur oleh kelas kontainernya. Oh, bukan. Agar dia diatur di kelas profil di sini. Jadinya kelas profilnya tidak mengatur keseluruhannya. Jadinya dia mengatur di lingkup H1 dan image saja. Lalu selanjutnya ada dev class buttons, di mana di sini langsung buttonsnya itu langsung menggunakan yang ada di sini, agar dia bisa sesuai dengan bentuk buttonnya, agar bisa sesuai dengan apa yang telah saya buat di sini, display flex dan lain-lain. Lalu di sini menggunakan semantik A, di mana semantik A ini untuk menghubungkan antara page-page yang ada seperti yang saya bilang di awal, di mana bisa dilihat di sini about me. Di sini about me merujuk kepada file about. Lalu button selanjutnya kode kolom VT ini menuju kepada file profile.html. Baik, segitu yang ada di profil pertama. Baru saya lanjut ke about me. Baik, di sini cukup sederhana, di mana di sini style CSS-nya saya menggunakan eksternal, di mana yang eksternal ini saya jelaskan terlebih dahulu. Style CSS eksternal ini mengatur H1.centernya, mengatur H1, terus mengatur H2 serta H3, di mana di sini dia mengatur color untuk item H1, H2 dan H3. Lalu juga mengatur headernya serta mengatur judul kontainernya. Nanti di sini digunakan pada profil. Oh, ya, bisa jadi. Terus di sini about container, di sini juga mengatur kontainer pada file about, di mana di sini seperti biasa display flex, guna display flex agar dia bisa menjadi satu kesatuan. Intinya dia menggunakan flashbox, di mana itu biar kita lebih mudah mengatur file-file yang berada di komponen-komponen yang ada di web saya kali ini. Lalu di sini saya menggunakan last item seperti biasa biar di center, terus gapnya 40 pixel agar ada jarak antara foto dan teksnya. Lalu foto about, di mana foto di sini sebesar 200 pixel dan border radius sebesar 5%. Sebenarnya 5% dan 5 pixel itu sama saja. Terus ini about text, di mana di sini menggunakan max width, di mana max width-nya ini berguna agar dia tidak lebih besar dari 600 pixel. Jadinya mau dibuka dari laptop ataupun HP, dia tidak lebih besar dari 600 pixel. Baik, segitu mungkin untuk penjelasan dari style dari eksternal yang saya buat. Di sini menggunakan style CSS dari eksternal. Terus di sini saya buat lagi style karena saya tidak membuat file style untuk buttons. Jadinya buttonsnya itu saya masukkan di setiap style buttonsnya itu saya masukkan di setiap file. Di sini seperti biasa style buttonsnya ini saya menggunakan mirip-mirip untuk dengan style buttons yang berada pada index HTML-nya. Seperti bisa dibilang ini sama persis agar dia bisa dibilang konsistensi pada webnya, btn hover-nya dan lain-lain. Lalu di sini saya lanjut ke body header-nya div class about container. Di sini yang digunakan adalah about container yang berada pada style CSS itu agar dia bisa berkesampingan di sini antara foto dan teksnya. Lalu seperti biasa image class, di mana image source-nya, di mana fotonya diatur oleh class foto about. Lalu
Selanjutnya div class about text, di mana text di sini diatur oleh class yang bernama about text. Terus di sini H1 class center, di mana class center ini untuk mengatur warnanya saja. Lalu di sini saya menggunakan P untuk menampilkan paragraf yang ada. Dan kenapa digunakan div? Agar dia bisa dengan mudah diatur. Jadinya div ini mengatur H1 dengan P yang ada di dalamnya. Terus div class about container dia mengatur sampai di sini semuanya agar dia mudah diatur secara keseluruhan div. Terus ini kita tutup headernya. Headernya adalah di atas ini. Lalu kita masuk ke mainnya, section. Saya menggunakan semantik section. Kenapa section? Agar dia poin-poinnya itu lebih tertuju. Jadinya dia bisa dibilang di sini kan ada 2 poin, jadinya section 1, section 2. Ini agar dia lebih rinci atau lebih bermakna pada setiap poin yang akan dijelaskannya. Karena konten-kontennya itu bisa dibilang konten-konten penting dalam webnya. Lalu di sini seperti biasa H2 class point, di mana point ini dia mengatur warna dari teks yang ada. Lalu seperti biasa saya menggunakan P untuk menampilkan kalimat-kalimat, lalu saya tutup sectionnya sampai sini. Lalu buka lagi section selanjutnya, karena dia ada beda poin. Di atas ini dia menjelaskan latar belakang, sedangkan di bawah ini dia menjelaskan minat dari saya. Bisa dibilang H2 kelasnya juga mengatur warna saja. Lalu di sini saya menggunakan li untuk mengatur list yang ada. Jadinya agar dia outputnya seperti ini. Harus saya tutup lagi sectionnya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena agar dia lebih terstruktur, dia lebih rapi jadinya. Tidak menggunakan P. Agar dia otomatis seperti ini. Jadinya dia konten yang berada dalam suatu web itu bisa menjadi lebih rapi untuk kayak dia list. Lalu di sini seperti biasa div selanjutnya div class buttons, di mana div class buttons ini berguna untuk mengatur buttons yang ada seperti di sini, menggunakan bat and hover juga untuk mengatur ketika cursor memanjat di sini dia akan berubah menjadi warna hitam. Terus seperti yang di awal, di sini saya juga menggunakan A, di mana A ini berguna untuk menyambungkan suatu page dengan page lainnya, di mana di sini A yang pertama yaitu berjudul home, di mana home ini dia akan kembali lagi ke menu awal. Lalu ketika mengklik button yang bernama curriculum vitae, dia akan berlanjut ke file terakhir yaitu file profile. Baik, di sini sebelumnya saya jelaskan di mana web ini bertujuan untuk mendeskripsikan diri saya saja, di mana yang pertama bisa dibilang sebagai landing page, terus yang kedua bisa dibilang profil yang lebih detail sebelum masuk ke profil singkat yang berada pada CV saya. Nah, jadi di poin terakhir ini saya bisa dibilang ini CV sederhana saya. Jadinya saya akan lanjut ke profil HTML. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan di mana di sini ada title-nya bernama curriculum vitae, di mana kenapa dia bertitle curriculum vitae untuk menentukan title yang berada pada pilihan di sini. Lalu seperti biasa link rel style sheet style CV CSS ini untuk mengambil style yang berada pada style CV CSS ini. Di sini style CV CSS-nya itu sama yang digunakan pada about di sini. Jadinya style CV CSS ini berguna pada 2 file yang ada, kecuali dengan index HTML ini, karena saya menggunakan yang internalnya di situ, sedangkan di 2 file ini saya menggunakan via eksternalnya. Lalu seperti biasa di sini seperti file-file saya yang sebelumnya, saya menggunakan style button itu di dalam filenya tersebut, bisa dibilang menggunakan dengan mode via internal. Jadinya saya mengaturnya di dalam file tersebut.
Untuk style batanya cukup sama karena saya biar dia konsisten gitu dari awal sampai akhir. Itu pun warnanya agak seperti biasa. Di sini ada button dengan display flex agar mudah diatur dengan gap 20 pixel agar jarak di antara dua ini sebesar 20 pixel serta justify content center di mana di sini agar dua batas ini berada di tengah. Lalu text decoration on ini untuk menghilangkan garis bawah, garis atas maupun garis tengahnya. Lalu background colornya ini berguna untuk mengatur warna dari background di sini. Terus padding 10 pixel 20 pixel ini berguna untuk mengatur besar dari buttons yang ada. Lalu border radius ini untuk membulatkan di sini agar dia tidak terlalu kotak. Lalu color di sini berguna untuk menampilkan color di pada button tersebut. Lalu bed and hover ini berguna untuk background colornya, dimana ketika kita mengklik di sini mereka akan berubah warna. Jadi segitu saja stylenya. Lalu di sini saya jelaskan dari body, dimana body ini di dalamnya ada header, ada main, serta footer di akhir. Saya jelaskan mungkin dari headernya, dimana header di sini berisi image, dimana image ini saya diambil image ini, source-nya ini berarti nama dari foto yang akan kita gunakan pada web kita. Terus dengan dengan ukuran sebesar 150. Lalu di sini saya lanjut div, di mana div ini agar mengkelompokkan semua komponen yang ada di sini agar kita lebih mudah mengaturnya. Di sini H1 class sama dengan center, di mana center ini dia menggunakan style CSS yang centernya. Jadinya di sini Adriano da Vega-nya ini berwarna biru. Lalu di sini saya menaruh P, di mana di sini saya menggunakan paragraf yang strong agar warnanya ini menjadi lebih strong atau lebih tebal. Jadi warnanya ketika kita memakai pokoknya ketika kita memakai strong ini dia akan menjadi bold, lebih bold dari yang lainnya. Di sini kita pakai address bold, di sini saya pisah-pisah agar dia menjadi seperti ini. Segitu mungkin dari headernya. Di sini saya menggunakan, bisa dibilang ini mengganti warna, serta di sini kita memakai yang teks yang lebih bold. Kenapa image-nya di awal agar dia di sini dan selanjutnya berada di sini. Lalu kita lanjut ke main-nya, dimana saya di sini membagi dia per section agar konten tersebut tuh lebih kelihatan gitu dari yang lainnya sectionnya. Jadinya section ini lebih membungkus yang ada di dalam sini. Terus selanjutnya nih div class judul container, dimana di sini judul container ini judul kontainer ini berguna untuk menambahkan garis yang di bawah profil singkat tersebut. Jadinya garisnya tuh 2 pixel dengan solid. Jadinya solid itu dia lebih tebal, warnanya itu lebih bold. Terus besar dari garisnya itu dia 2 pixel. Itu aja sebenarnya gunanya di judul kontainer sini. Lalu dia defini mengatur H2 class-nya aja. Jadinya H2 class-nya ini berada di div ini. Biar garis yang ada di sini itu berada di bawah profil singkat ini. Lalu seperti biasa setelah profil singkat saya menaruh paragraf, di mana di sini cukup banyak variabel, atau banyak macam teks yang saya gunakan. Dimana pertama di sini kita mark Universitas Mataram agar dia muncul garis kuning seperti ini. Lalu selanjutnya saya mengitalikan teknologi dan pemrogramannya. Lalu di sini juga saya menggarisbawahi mudah bekerja samanya. Sebenarnya itu tidak perlu, tapi kita ingin mengeksplor lebih jauh style-style yang ada saja
sel HTML yang ada. Lalu di sini section di sini tertutup. Jadinya section pertama itu menjelaskan tentang profil singkat saya. Lalu di selanjutnya ini section kedua, di mana section kedua ini saya juga menggunakan div class middle container, di mana middle container ini sama untuk menciptakan garis di bawah ini aja sebesar 2 pixel solid dengan warna biru, jadi warnanya lebih pekat. Terus H2 menggunakan class point, di mana dia ini mengatur warnanya saja riwayat pendidikan. Lalu di sini kita buat table, di mana table ini bordernya 1. Lalu di sini dia di sini berisi di yang pertama itu tahun, terus institusi serta jurusan yang di kolom pertama di sini. Di mana TR ini untuk pembukanya dan TD ini untuk kita memasukkan isinya itu di dalam TD di sini. Lalu di kolom kedua ini kolom kedua ini berisi dengan tahun ketika saya masih SD dan keterangan saya SD di mana, nama SD yang telah saya tempuh. Terus yang kedua ini berisi dengan sekolah menengah pertama, lalu yang ketiga sekolah menengah akhir, dan yang terakhir saya masih menjalani pendidikan pada Universitas Mataram di prodi Teknik Informatika. Lalu di sini saya tutup tabelnya agar tabelnya ini mencakup semuanya gitu. Jadinya dia dimasukin ke sini. Lalu di section yang terakhir, di mana di section yang ini menjelaskan tentang keterampilan saya. Jadinya setiap section itu menampilkan konten yang bermakna. Seperti biasa di sini div class adalah container untuk menampilkan garis pada bawah keterampilan. Lalu di selanjutnya saya menggunakan H3 juga. H3 dia lebih kecil dari H2 di sini. Header ketiga. Lalu di sini menggunakan class sub, di mana class sub ini juga berguna untuk mengganti warna pada di sini pada kalimat soft skill. Lalu di sini saya juga menggunakan all serta yang berguna untuk list list. Jadinya dia itu menjadikan kata-kata itu menjadi lebih rapi, jadinya dia seperti ngebuat list gitu. Terus sini saya membuat dua header lagi. Di bawah H2-nya ada 2 header lagi, yaitu di kelas soft skill serta hard skill, di mana di dua-duanya sama-sama menggunakan list. Lalu di sini sebagai penutup di section terakhir. Terus di sini seperti biasa saya menggunakan div class buttons. Lalu di sini juga menggunakan A agar dia bisa terhubung dengan page-page sebelumnya. Jadinya di sini bisa kembali ke about, ke file about me, lalu ke home. Home ini di landing page pertama. Lalu di sini main-nya cukup itu saja. Ada beberapa section yang saya gunakan pada main. Lalu terakhir itu saya menaruhkan footer. Footer ini berguna biasanya sebagai copyright, kayak hak cipta kita lah gitu. Ini saya menaruhnya di akhir karena biasanya footer tuh di paling bawah gitu. Jadi di sini semantiknya ada footer, ada main, ada body. Di dalam body ini ada header, ada main, ada footer. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari web saya, di mana menggunakan 3 page, yaitu yang pertama kita ada home sebagai landing page, serta selalu selanjutnya ada about me, serta yang terakhir ada curriculum vitae. Di sini style CSS-nya ada pada internal serta eksternal. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.